Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan keempat, yaitu hubungan substansi genetika dengan evolusi. Buat teman-teman sekalian yang mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya, harap angkat tangan. Baik, kalian akan berpasangan dengan saya, silakan memisahkan diri. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, yaitu hubungan substansi genetika dengan bioteknologi. Untuk teman-teman yang mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya, harap angkat tangan. Baik, kalian akan berpasangan dengan saya, silakan memisahkan diri. Baik, saya akan membacakan pertanyaan ke-6, yaitu hubungan substansi genetika dengan mutasi. Buat teman-teman sekalian yang mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya, harap angkat tangan. Baik, kalian akan berpasangan dengan saya, silakan memisahkan diri. Silakan perkenalkan diri kalian, lalu menjawab pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda dengan Gaya Belajar Kinestetik. Di sini saya akan membacakan jawaban 1 dari pertanyaan 1. Terkait erat karena substansi genetika, yaitu asam deoksiribonukleat, merupakan materi genetik yang mengandung informasi genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak. Pola-pola hereditas seperti dominan reseptif, alel ganda, dan poligen dipengaruhi oleh interaksi di antara alel-alel yang hadir dalam DNA. Dalam hal ini, substansi genetika merupakan dasar bagi penentuan pola pewarisan sifat dan ciri-ciri pada organisme hidup. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Gasara Suksi, Gaya Belajar Kinestetik. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, jawaban kedua. Dalam genetika, pola-pola hereditas berkaitan langsung dengan substansi genetika yang terdapat pada materi genetik. Substansi genetika yaitu DNA membawa informasi genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak melalui proses pewarisan genetik. Pola-pola hereditas seperti dominan, reseptif, alel ganda, dan poligen tergantung pada kombinasi alel-alel atau varian DNA yang diterima dari orang tua dan bagaimana alel tersebut berinteraksi satu sama lain. Dan dengan demikian, hubungan substansi genetika dengan pola-pola hereditas sangat penting karena substansi genetika adalah materi genetik yang mengandung informasi tentang pewarisan sifat dan ciri-ciri pada organisme hidup. Pola-pola hereditas tergantung pada kombinasi alel-alel yang diterima dan interaksi antara alel-alel itu yang semuanya terdapat dalam substansi genetika atau DNA. Oleh karena itu, memahami substansi genetika dan pola-pola hereditas sangat penting bagi seorang genetikawan untuk dapat memahami proses pewarisan sifat dan ciri-ciri dalam suatu populasi atau keluarga. ya selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Miriam Skarizakti dengan Gaya Belajar Kinestetik. Di sini saya akan membacakan pertanyaan pertama, jawaban ketiga. Substansi genetika atau DNA terkait erat dengan pola-pola hereditas karena DNA merupakan materi genetik yang mengandung informasi tentang ciri-ciri dan sifat individu. Pola-pola hereditas seperti pola dominan, reseptif, alel ganda, dan poligen dipengaruhi oleh kombinasi alel-alel dalam DNA. DNA terdiri dari basa-basa nitrogen adenin, sitosin, guanin, dan timin yang terikat secara berpasangan, membentuk pasangan basa. Susunan pasangan basa dalam DNA menentukan urutan asam amino dalam protein yang merupakan komponen utama dalam sifat dan ciri-ciri individu. Ketika terjadi meiosis, urutan pasangan basa pada DNA dapat bervariasi tergantung pada kombinasi alel-alel yang diwariskan dari orang tua. Variasi dalam kombinasi alel-alel ini kemudian menentukan pola-pola hereditas, seperti jenis genetik yang akan diturunkan pada individu keturunan. Dengan demikian, hubungan antara substansi genetika dan pola-pola hereditas sangat erat dan saling terkait, di mana substansi genetika menyimpan informasi tentang
ciri-ciri dan sifat individu, dan pola-pola hereditas dipengaruhi oleh kombinasi alel-alel dalam DNA. Ya, selanjutnya. Kenalkan, saya Dimas, saya belajar secara kinestetik. Saya akan menjawab pertanyaan soal pertama, jawaban keempat. Substansi genetika atau DNA memiliki peran utama dalam menentukan pola-pola hereditas pada makhluk hidup. DNA adalah molekul yang mengandung informasi genetik tentang bagaimana ciri-ciri spesifik akan dimiliki oleh suatu organisme. Pada sel-sel organisme, DNA disusun dalam sekelompok panjang kromosom. Kromosom mengandung segmen-segmen DNA yang disebut gen, yang biasanya mengkode protein. Pola-pola hereditas ditentukan oleh pola penyebaran alel-alel dalam gen. Alel adalah variasi dari gen yang menghasilkan perbedaan dalam ciri-ciri atau sifat-sifat individu. Saat terjadi pembuahan atau reproduksi seksual, alel dari kedua orang tua akan bergabung dan menentukan genotipe atau jenis genetik pada keturunan. Selain itu, DNA juga memainkan peran penting dalam evolusi. Mutasi pada DNA terjadi secara acak dan dapat menimbulkan perubahan pada urutan nukleotida dalam gen, menghasilkan variasi genetik dalam populasi. Variasi genetik ini dapat menghasilkan adaptasi terhadap lingkungan atau munculnya sifat baru yang dapat memberikan keuntungan dalam bertahan hidup. Dalam evolusi, DNA memainkan peran kunci dalam menghasilkan keanekaragaman hayati di bumi. Perubahan pada DNA dapat memicu lahirnya spesies baru dan membantu makhluk hidup bertahan hidup di berbagai kondisi lingkungan. 3. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, jawaban kelima. Substansi genetika atau DNA penting dalam menentukan pola-pola hereditas karena DNA mengandung informasi genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak. Pola hereditas seperti alel ganda, pola dominan reseptif atau pola ketertarikan tentukan oleh kombinasi alel-alel dalam DNA. DNA juga memainkan peran penting dalam evolusi. Mutasi DNA termasuk mutasi spontan dan mutasi yang diinduksi oleh faktor lingkungan seperti radiasi atau zat kimia dapat menghasilkan variasi genetik dalam populasi. Variasi genetik ini dapat memungkinkan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan atau munculnya sifat baru yang dapat memberikan keuntungan dalam bertahan hidup. Dengan demikian, DNA menyimpan informasi tentang ciri-ciri dan sifat individu, menentukan pola-pola hereditas, dan memiliki kemampuan untuk berevolusi dan keberlanjutan kehidupan di bumi tidak mungkin terwujud. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alvin Kurniawan dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, jawaban ke-6. Substansi genetika atau DNA memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pola-pola hereditas pada makhluk hidup. DNA memuat informasi genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak, dan pola-pola hereditas ditentukan oleh pola penyebaran alel-alel dalam DNA. Alel merupakan variasi dari gen yang menyebabkan perbedaan pada ciri-ciri individu saat terjadi reproduksi seksual. Alel-alel dari kedua orang tua akan bergabung dan menentukan genotipe atau jenis genetik pada keturunan. Pola dominan reseptif dan alel ganda adalah contoh dari pola-pola hereditas yang ditentukan oleh alel-alel dalam DNA. Selain itu, DNA juga memiliki DNA memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pola-pola hereditas pada makhluk hidup. DNA memuat informasi genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak, dan pola-pola hereditas ditentukan oleh pola penyebaran alel-alel dalam DNA. Alel merupakan variasi dari gen yang menyebabkan perbedaan pada ciri-ciri individu saat terjadi reproduksi seksual. Alel-alel dari kedua orang tua akan bergabung dan menentukan genotipe atau jenis genetik pada keturunan. Pola dominan reseptif dan alel ganda adalah contoh dari pola-pola hereditas yang ditentukan oleh alel-alel dalam DNA. Selain itu, DNA juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berevolusi. Perubahan pada DNA yang dikenal sebagai mutasi dan dapat terjadi secara alami akibat faktor lingkungan atau karena intervensi manusia. Beberapa mutasi dapat memberikan keuntungan adaptif bagi makhluk hidup dan membantu mereka bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam evolusi, substansi genetik memegang peranan yang sangat penting dalam menghasilkan varietas dan keanekaragaman hayati. Perubahan pada DNA dapat memicu lahirnya spesies baru dan menghasilkan hasil evolusi yang bervariasi dan unik pada makhluk hidup. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, saya Magisa Permai dengan gaya belajar kinestetik. Di
sini saya akan menjawab pertanyaan ke-1, jawaban ke-7. Substansi genetika atau DNA adalah molekul yang memainkan peran penting dalam menentukan pola-pola hereditas pada makhluk hidup. DNA terdiri dari sejumlah besar unit-unit kecil yang disebut nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Dalam kesimpulan, DNA memainkan peran penting dalam menentukan pola-pola hereditas dan evolusi makhluk hidup. Tanpa DNA, keberlanjutan kehidupan di bumi tidak mungkin terjadi. DNA juga memainkan peran kunci dalam evolusi. Mutasi yang terjadi pada DNA, baik yang terjadi secara alami maupun yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti radiasi atau bahan kimia, dapat menghasilkan variasi genetik dalam populasi. DNA disusun dalam sekelompok panjang kromosom yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Setiap kromosom mengandung sejumlah gen yang dapat menghasilkan urutan asam amino protein. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Yunadi Putra dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan membacakan soal pertama, jawaban ke-8. Substansi genetika atau DNA adalah molekul yang mengandung informasi genetik yang diperlukan untuk semua bentuk kehidupan di bumi. DNA berfungsi sebagai karir dari informasi genetik yang mengatur perkembangan dan metabolisme makhluk hidup. DNA terdiri dari sejumlah kecil unit penyusun yang disebut nukleotida, di mana terdapat 4 jenis basa. Jenis basa nitrogen yaitu adenin A, guanin G, sitosin C, dan timin T. Urutan basa pada DNA menentukan informasi genetiknya, dan sedikit perbedaan pada urutan basa dapat menghasilkan variasi besar pada ciri-ciri fisik dan perilaku suatu makhluk hidup. Sel-sel organisme berisi sejumlah panjang DNA yang disebut kromosom. Kromosom mengandung informasi genetik dalam bentuk urutan DNA gen. Alel adalah variasi dari gen yang menentukan penampilan atau sifat-sifat individu. Pola-pola warisan ditentukan oleh alel dalam gen yang diturunkan dari orang tua ke anak. Seorang individu dapat mewarisi alel yang sama di kedua kromosom, atau dapat mewarisi alel yang berbeda dalam masing-masing kromosom. Ya, selanjutnya. Di sini saya akan membacakan pertanyaan pertama, jawaban ke-9. Substansi genetika atau DNA, deoksiribonukleik asid adalah molekul yang menyimpan informasi genetika yang diperlukan untuk semua bentuk kehidupan di bumi. DNA terdiri dari 4 jenis nukleotida, yaitu adenin A, guanin atau G, sitosin C, dan timin T, yang menyusun rantai ganda dalam bentuk kromosom. Setiap kromosom mengandung ribuan gen, yang adalah unit dasar untuk pewarisan ciri-ciri dari orang tua ke anak. Gen menyediakan informasi untuk mengatur perkembangan dan fungsi organisme tersebut. Pola warisan genetika tergantung pada sifat-sifat alel dalam gen yang diturunkan dari orang tua ke anak. Alel adalah variasi gen yang menentukan penampilan atau sifat-sifat individu. Seorang individu dapat mewarisi alel yang sama di kedua kromosom atau mewarisi alel yang berbeda pada masing-masing kromosom. DNA juga dapat mengalami mutasi yang merupakan perubahan pada urutan basa. Mutasi dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti radiasi atau bahan kimia, serta bisa juga terjadi secara alami saat proses penggandaan DNA tidak sempurna. Mutasi bisa menghasilkan variasi genetik baru yang dapat membantu organisme mengadaptasi diri dengan lingkungannya. Selain itu, DNA juga menjalankan peran penting dalam evolusi makhluk hidup. Gen yang berubah dapat menghasilkan variasi fenotipik yang baru, yang kemudian menjadi bahan bakar bagi evolusi. Ya, selanjutnya. Di sini saya akan membacakan jawaban ke-10 dari soal nomor 1. Substansi genetika atau DNA mengandung informasi genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak melalui proses pewarisan yang disebut hereditas. Pola hereditas mengacu pada bagaimana sifat-sifat genetik diturunkan dari generasi ke generasi melalui mekanisme seperti Mendelian, non-Mendelian, dan alel ganda. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah jenis asam nukleat yang menyimpan informasi genetik pada sel-sel semua organisme hidup. Ada 2 jenis asam nukleat lainnya, yaitu RNA atau ribonukleik asid dan beberapa varian RNA seperti cRNA dan mRNA.
Dalam sel-sel DNA terletak di dalam inti sel dan terorganisir menjadi kromosom. Setiap kromosom mengandung banyak gen yang masing-masing mengodekan sifat spesifik yang dibawa oleh organisme tersebut. Saat sel membelah, DNA akan direplikasi dan dibagi menjadi 2 sel anak. Proses ini memastikan bahwa setiap sel turunan memiliki salinan yang sama dari DNA. 2, 3. Itulah tadi 10 jawaban pertanyaan pertama dari tutor Risdayanti. Cukup sekian.